Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan yang anggota kami terdiri dari Raffi Kurnia Ilahi, Rayhan Syukri, dan Sucinda Savitri. Lanjut slide-nya. Yang pertama yaitu pengertian kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan menurut para ahli, yang pertama dari Skalkov pada tahun 1990, AL adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Yang kedua, Rich and Knight pada tahun 1951. AL adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini yang dapat dilakukan lebih baik. Dan ada beberapa pengertian kecerdasan buatan menurut para ahli yang lainnya. Jadi, kecerdasan buatan secara umum adalah simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar dapat dipikir seperti halnya manusia. Lanjut. Selanjutnya yaitu sejarah kecerdasan buatan. Ini belum habis ini. Selanjutnya yaitu sejarah kecerdasan buatan. Istilah kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1956. Tetapi AL telah menjadi kian populer saat ini berkat peningkatan volume data. Algoritma lalu pada awal tahun 1950 mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolis. Lalu pekerjaan awal ini membuka jalan bagi otomatisasi dan penalaran formal yang kita lihat di komputer saat ini. Lanjut. Alasan mengapa kecerdasan buatan itu penting. Yang pertama, AL mengautomasi pembelajaran penemuan berulang melalui data. Tetapi AL berbeda dengan otomasi robotik yang dikerahkan oleh perangkat keras. Yang kedua, AL menambahkan kecerdasan pada produk-produk yang ada. Di sebagian besar kasus, AL dijual sebagai aplikasi individu. Akan tetapi, produk yang sudah Anda gunakan akan ditingkatkan secara kemampuan AL. Mirip dengan seperti Siri yang ditambahkan sebagai fitur pada generasi baru produk Apple. Yang ketiga, AL beradaptasi melalui algoritma pembelajaran profeksi guna memungkinkan data melakukan pemrograman. AL menemukan struktur dan keteraturan dalam data sehingga algoritma memproses keterampilan, yaitu algoritma menjadi pengklasifikasian atau prediktor, jadi sama seperti algoritma yang dapat mengajarkan dirinya sendiri cara bermain catur. Lanjut. Lalu selanjutnya AL menganalisis data sebagai data lebih banyak dan lebih dalam, menggunakan jaringan neural yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. Membangun sistem deteksi penipuan dengan 5 lapisan tersembunyi hampir tidak mungkin beberapa tahun yang lalu. Semua berubah dengan kekuatan komputer yang luar biasa dan big data.
Lalu selanjutnya, AL mencapai keakuratan mengagumkan melalui jaringan neural mendalam yang sebelumnya tidak memungkinkan. Lalu AL memanfaatkan sebagian besar data. Jika algoritma merupakan pembelajaran mandiri, maka data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual. Lanjut. Bagaimana kecerdasan buatan digunakan? Setiap industri memiliki permintaan yang tinggi akan kemampuan AL. Khususnya sistem penjawab pertanyaan yang dapat digunakan untuk untuk bantuan hukum, pencairan paten, pemberitaan risiko, dan penelitian medis. Penggunaan lain AL mencakup yang pertama layanan kesehatan, yang kedua retail, yang ketiga manufaktur, yang keempat perbankan. Lanjut. Bekerja sama dengan AL. Kecerdasan buatan ada di sini bukan untuk menggantikan kita. AL meningkatkan kemampuan kita dan menjadikan kita lebih baik dalam hal yang kita lakukan karena algoritma AL belajar dengan cara berbeda dengan manusia. Kemitraan AL dan manusia ini menawarkan banyak peluang. Kemitraan ini dapat yang pertama menghadirkan analitik ke industri dan domain tempat keduanya tidak digunakan sepenuhnya, meningkatkan performa teknologi analitik yang ada. Yang ketiga, mendobrak hambatan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan yang ada. Yang kelima, memberi kita visi, pemahaman, memori yang lebih baik, dan banyak lagi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Kepada Raffi dipersilahkan. Baiklah, saya Raffi Kurnia Ilahi akan melanjutkan untuk membacakan presentasi kali ini. Selanjutnya itu tantangan menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan akan mengubah setiap industri, tetapi kita harus memahami batasannya. Keterbatasan prinsip AI adalah bahwa AI belajar dari data. Tidak ada cara lain untuk memasukkan pengetahuan. Itu berarti ketidakakuratan dalam data akan tercermin dalam hasilnya. Dan setiap lapisan tambahan dari prediksi atau analisis harus ditambahkan secara terpisah. Kemudian sistem AI saat ini dilatih untuk melakukan tugas yang ditentukan dengan jelas. Sistem yang memainkan poker tidak bisa bermain soliter atau catur. Dan kemudian dengan kata lain, sistem-sistem ini amat sangat terspesialisasi. Sistem ini lebih berfokus kepada satu tugas dan jauh dari berperilaku seperti manusia. Lanjut. Kemudian cara kerja kecerdasan buatan. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, teknologi, serta sub-bidang utama berikut ini. Yang pertamanya yaitu pembelajaran mesin atau machine learning yang mengautomatisasi pembangunan model analitik. Yaitunya AI menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk tempat mencari atau menyimpulkan sesuatu. Kemudian itu jaringan neural, yaitunya jenis pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling berhubungan seperti neuron yang memproses informasi dengan menanggapi masukan eksternal. Lanjut. Kemudian pembelajaran mendalam atau deep learning, menggunakan jaringan neural yang sangat besar dengan banyak lapisan unit pemrosesan, pemanfaatan kemajuan dalam daya komputasi dan meningkatkan teknik pelatihan guna mempelajari pola kompleks dalam sejumlah besar data. Kemudian ada komputasi kognitif, yaitunya subbidang AI yang berupaya untuk melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin. Kemudian ada visi komputer,
Itunya mengandalkan pengenalan pola dan pembelajaran mendalam guna mengenali apa yang ada dalam foto atau video. Kemudian ada juga pemrosesan bahasa alamiah atau Natural Language Processing atau NLP, merupakan kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia, termasuk ujaran. Tahap selanjutnya dari NLP adalah interaksi bahasa alami yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari yang normal untuk melakukan tugas. Lanjut. Kemudian teknologi yang memungkinkan dan mendukung AI. Yang pertama itu unit pemrosesan grafis. Merupakan kunci bagi AI karena unit ini menyediakan perhitungan berat yang diperlukan untuk pemrosesan berulang. Melatih jaringan neural membutuhkan data dan juga daya komputasi yang besar. Kemudian ada Internet of Things atau biasa juga dengan kita kenal dengan IoT, itu menghasilkan jumlah data yang amat besar dari perangkat-perangkat terhubung yang sebagian besar tidak dianalisis. Kemudian ada algoritma lanjutan yang sedang dikembangkan dan digabungkan dalam cara-cara baru guna menganalisis lebih banyak data yang lebih cepat dan pada beberapa tingkatan. Kemudian ada API atau antarmuka pemrosesan aplikasi. Itu merupakan paket kode portable yang memungkinkan untuk menambahkan fungsi AI ke produk dan paket perangkat lunak yang sudah ada. Lanjut. Kemudian ada faktor pendorong perkembangan kecerdasan buatan. Pesatnya perkembangan teknologi perangkat keras. Hampir semua aplikasi kecerdasan buatan itu memerlukan perangkat keras yang memiliki kecepatan daya tampung yang lebih tinggi, walaupun hanya menjalankan perangkat lunak kecerdasan buatan yang paling sederhana sekalipun. Kemudian pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan. Dewasa ini bahasa dan alat pemrograman baru yang lebih canggih sudah banyak dikembangkan dan dipasarkan secara luas, termasuk bahasa khusus untuk kecerdasan buatan. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu perkembangan khusus komputer pribadi atau PC. Sekarang sudah banyak orang yang menggunakan komputer mikro, khususnya komputer pribadi baik di sekolah, perusahaan, atau bahkan di rumah, yang menyebabkan permintaan mereka akan perangkat lunak yang lebih unggul untuk pekerjaan mereka itu lebih tinggi. Dan selanjutnya, turut andilnya para investor dalam mendanai penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Lanjut. Kemudian itu ada kedudukan ilmu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan bidang ilmu komputer atau computer science yang khusus ditujukan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia, atau cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas atau intelijen. Dalam komputer sains sendiri terdapat beberapa macam subbab materi yang perlu dipelajari, yaitu seperti software engineering, operating system, information system engineering, information technology engineering, networking, dan internet teknologi, dan kemudian ada artificial intelligence. Dan di artificial intelligence ini terdapat pula beberapa pembagiannya seperti ada expert, fuzzy logic, dan neural network, natural language, dan robotik. Nah, kecerdasan harus didasarkan pada prinsip-prinsip teoritikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan atau knowledge representation, dan kemudian algoritma yang diperlukan dalam penerapan pengetahuan itu, dan kemudian teknik-teknik bahasa dan pemrograman yang dipakai dalam implementasinya. Lanjut. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan dengan AI. Itu yang pertama, itunya pembuktian teorema atau teorem proving, misalnya untuk tugas matematika. Lalu selanjutnya itu permainan atau game. Yang ketiga, pemecahan masalah umum atau general problem solving, misalnya pengambilan keputusan otomatis dan pemodelan kinerja manusia. Dan yang keempat adalah persepsi. Yang kelima ada pemahaman bahasa alamiah atau natural language, misalnya Eliza yang dapat memberikan saran psikologis, dan kemudian ada pengenalan pola atau pattern recognition, seperti pengolahan citra digital untuk membutuhkan ramalan cuaca, foto, monitor TV, dan sebagainya. Kemudian ada pemecahan masalah pakar yang expert yang mencakup bidang matematika,
simbolik, diagnosis medis, rekayasa rancang bangun, analisa kimia. Dan yang terakhir itu pembuatan perangkat lunak otomatis atau automated software generation. Nah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rehan. Pada Rehan dipersilakan. Selanjutnya saya review pertama bidang-bidang teknik AI, yaitu sistem pakar, bentuk web system, yang kedua pengolahan bahasa alami, natural language processing, yang ketiga pengenalan ucapan spek dan definition, yang keempat pengolahan citra image processing, dan yang selanjutnya robotik dan sensor, lalu logika samar atau fungsi logik, lalu algoritma genetika, genetik algoritma, dan jaringan saraf kehidupan. Selanjutnya ada konsep komputasi AI dengan komputasi konvensional. Berikut dijelaskan beberapa persamaan dan perbedaan komputasi kecerdasan buatan dan konvensional. Yang pertama ada persamaan, sama-sama mengolah simbol-simbol yang dapat berupa huruf, kata, atau bilangan. Lalu menggunakan komputer digital untuk melaksanakan operasi. Perbedaannya, komputasi konvensional menggunakan fungsi otak manusia, komputer diperintahkan untuk menyelesaikan suatu masalah, hanya dapat ditulis dalam bahasa pemrograman biasa seperti Assembler, C, C++, Fortran, Basic, dan Pascal. Lalu dapat dijalankan pada semua jenis komputer, tetapi tidak dibuatkan hardware khusus. Lalu komputer diberikan data dan program yang berisi spesifikasi langkah demi langkah bagaimana cara data itu digunakan dan diolah untuk menghasilkan solusi. Selanjutnya didasarkan pada suatu algoritma yang dapat berupa rumus matematika atau prosedur berurutan yang tersusun jelas. Lalu yang terakhir pengolahan objek bersifat kualitatif. Selanjutnya komputasi kecerdasan buatan. Yang pertama meniru beberapa fungsi otak manusia. Yang kedua komputer diberitahu tentang suatu masalah. Yang ketiga programnya dapat ditulis dalam semua bahasa pemrograman termasuk bahasa pemrograman khusus dan untuk aplikasi kecerdasan buatan seperti Prolog dan LISP. Lalu dapat dibuatkan hardware khusus dan dapat pula dijalankan pada semua jenis komputer. Lalu komputer diberi pengetahuan tentang suatu objek masalah tertentu dengan ditambah kemampuan inferensi dan didasarkan pada representasi dan manipulasi simbol. Lalu pengolahan objek bersifat kuantitatif. Lalu kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihan AI yang pertama, AI bersifat netral, tidak pandang bulu, artinya di mana mengambil keputusan itu lebih nyata dan benar. Lalu kelebihannya kecerdasan buatan sifatnya permanen, artinya tidak dapat diubah kembali namun bisa dipakai berulang-ulang. Kekurangan AI yang pertama membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam berbagai bidang pekerjaan sebab telah terganti oleh kecerdasan buatan. Kekurangan yang kedua adalah kemampuan kecerdasan buatan terbatas, artinya sistem itu terbatas dalam melakukan hal tertentu, tidak dapat melakukan hal yang lebih seperti manusia. Lalu bahasa pemrograman AI. Bahasa pemrograman AI disebut juga dengan bahasa pemrograman generasi kelima, yang merupakan kelompok bahasa-bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan. Bahasa tersebut adalah LISP atau List Processing, diciptakan oleh John McCarthy di MIT sekitar tahun 1960 dan merupakan bahasa kecerdasan buatan yang pertama. Yang kedua ada Prolog, artinya memiliki kepanjangan Programmation and Logic, atau kemudian menjadi Programming in Logic, adalah bahasa untuk aplikasi kecerdasan buatan yang dibuat pada tahun 1972 di Universitas Marseille, Prancis. Penciptanya adalah Alcine Colmeror. Bahasa ini menjadi sangat populer semenjak Jepang mengumumkan pada tahun 1941
1981 bahwa Jepang akan menggunakannya sebagai basis komputer generasi kelima. Yang selanjutnya, bidang aplikasi kecerdasan buatan. Sistem cerdas yang banyak dikembangkan saat ini adalah sistem pakar atau expert system, yaitu program konsultasi atau advisory yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Kedua, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, yang memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan cara percakapan. Bidang ini dibagi dua lagi. Yang pertama, ada pemahaman bahasa alami yang mempelajari metode yang memungkinkan komputer mengerti perintah yang diberikan dalam bahasa manusia biasa. Yang kedua, pembangkitan bahasa alami, sering disebut juga sintesa suara, yang membuat komputer dapat membangkitkan bahasa manusia biasa sehingga manusia dapat memahami komputer dengan mudah. Lalu selanjutnya, pemahaman ucapan atau suara, speech voice understanding, adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Lalu sistem sensor dan robotika. Sistem sensor seperti sistem visi dan pencitraan, serta sistem pengolahan sinyal. Lalu komputer visi atau computer vision merupakan kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola, serta proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari komputer visi adalah untuk menerjemahkan suatu pemandangan. Komputer visi banyak dipakai dalam kendali kualitas produk industri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Indah. Baik, mungkin sekian dulu presentasi saat ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.